Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali Dada Podcast Rantau. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Salam satu aja. Biasa motonya KS Rantau, salam satu aja ya. Tapi buat semua teman-teman ya. Pokoknya buat semua yang suka mensupport Dapur KS Rantau, terima kasih. Jadi kali ini Dapur KS Rantau mau prepare lagi seperti biasa teman-teman. Mau persiapan, ada bookingan pesanan buat bupek ya atau prasmanan. Kali ini sebagai customernya adalah orang Jepang ya. Jadi mereka pengacara Jepang booking di sini kurang lebih 50 orang mau makan khas Indonesia ya. Jadi makanannya di sini saya udah ada menunya ya. Kalau orang Jepang tuh cenderung dengan nasi goreng ayam ya, mie goreng, sate ayam, ada ayam goreng lengkuas, ada supnya soto Bandung, ada saladnya. Karena di Jepang itu salad udah nggak aneh, jadi saya kasih salad Jawa Barat ya, karedok ya. Ini karedok jadi salad juga ya. Ada nasi putih dan ada telur dadar Padang. Tentu ada kerupuk dan sambal, dan ada snacknya juga ya. Ada wingko babat, ada kue klepon, ada bubur kacang hijau, dan ada tempe mendoannya. Oke teman-teman, bagaimana keseruannya teman-teman? Yuk lanjut. Oke teman-teman, ini saya udah motong bawang bombay ya. Ini untuk soto Bandung ya. Jadi pada dasarnya soto Bandung ini ya tidak pakai bawang pun tidak apa-apa, tapi ini biar sedap ya, saya tambahkan bawang putih dan bawang bombay. Ini saya lagi mencoper dulu. Semua teman-teman baik-baik saja dan sehat selalu ya di sana ya teman-teman ya. Selamat beraktivitas juga ya teman-teman. Oke, cukup, bisa terlalu halus ya. Cukup di sini aja. Lanjut. Nah ini saya bikin soto Bandung ya. Jadi ini direbus sama lobaknya ya. Tuh. Ini dagingnya ada di bawah. Tuh, daging dan ada jahe, ada lengkuas ya digepek. Oke teman-teman ya. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya ini saya siapkan saladnya ya. Nah, ini ada buncis dan ini ada selada kecil-kecil saya bilang, tapi di sini namanya apa ya? Saya juga lupa lagi. Jadi ini pengganti kayak mangi ya. Jadi begini daunnya kecil-kecil, dan ini ada toge ya, sama daun toge sama, dan ada kubis ya, kubis nih. Oke, lalu ada juga timun ya, timunnya saya keluarin. Oke, nah ini teman-teman, jadi ini timunnya dibungkus-bungkus begini ya di sini ya. Ini isinya ada 4. Saya biarkan.
Oke, lanjut. Ini kita cuci dulu ya, teman-teman. Ini ada beberapa bungkus minyak. Jadi ini kalau di Indonesia mungkin pengganti kacang panjang ya. Jadi saya di sini gunakan buncis saja karena cenderung mendekati ke salad ya. Jadi saya modifikasi aja ya untuk bahan-bahannya. Oke, jadi ini oke, kira-kira begitu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman, potong kembali. Mirip kacang ya, mirip kacang panjang. Di ujungnya dibuang sama nih teman-teman. Ini ujungnya dibuang dan dipotong. Baiklah teman-teman, ini ada jahe. Jahe ini untuk minuman atau stamina dapur Kesranto. Nah, ini jadi wedang jahe ya. Jadi ini biar stamina terjaga terus, apalagi di musim dingin. Jadi minumlah ini ya, wedang jahe. Jadi ini hanya sama gula merah. Nah, ini gula merahnya. Udah diparut, enak ya. Jadi bikin wedang jahe di sela-sela kerja aktivitas kita. Jadi badan selalu stabil ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mari minum teman-teman. Segar sekali nih teman-teman dari jahe ini. Oke teman-teman, lanjut. Lanjut teman-teman, di sini ada kubis ya. Ini kubisnya saya hanya separuh saja karena orang Jepang tuh makan tidak, porsinya tidak banyak ya. Jadi makannya ya kayak icip-icip ya, sedikit-sedikit. Beda dengan orang kita, mungkin Portugal ya porsinya, atau dikenal dengan porsi tukang gali ya, Portugal. Kalau di sini Jepang tidak, jadi dia landai saja makannya ya. Jadi, saya bikin salad juga nggak terlalu banyak, walaupun 50 orang. Baiklah teman-teman, untuk salad karedok ini bumbunya pada dasarnya yaitu ada kencur, ada gula merah, dan ada asam jawa ya. Jadi ini kencur secukupnya karena orang Jepang nggak begitu strong ya sama bumbu, dan gula merah juga secukupnya, dan ini ada asam jawa ya sama. Jadi disesuaikan aja selera. Dan ini ada kacang ya, kacang tanah. Ini juga kurang lebih ini setengah kilo. Jadi ini si kacang ini mau saya goreng dulu ya teman-teman ya. Oke, dan ini juga ada garamnya, ada cabai rawit, tapi orang Jepang nggak begitu suka pedas, jadi saya nggak pakai cabai rawit ya teman, cuman pakai garam aja teman. Oke, lanjut. Baiklah teman-teman, lanjut ke menu berikutnya, yaitu buat bikin bahan mie goreng ya. Udah aneh ya kalau mie goreng ya teman-teman. Ini ada bawang bombay, ada wortel, dan juga ada toge, dan ini ada bakso ya. Oke teman-teman, lanjut slice dulu bawang bombaynya ya. Oke, kita slice kasar saja. Oke teman-teman, lanjut ke wortel ya. Ini wortelnya di sama iris kasar. Oke, baiklah teman-teman, ini sayurannya untuk mie goreng udah siap ya. Ini ada bakso, bawang putih, bawang bombay, bawang daun, toge, wortel, kubis, dan sawi hijau ya. Oke, lanjut teman-teman. Ini saya sudah preparekan ayam lengkuas ya, udah saya ungkep. Ini ayam lengkuasnya tinggal goreng saja.
bumbunya udah masuk semua. Dan ini ada sate ya. Ini sate juga udah saya tusuk-tusuk teman-teman. Jadi ini isinya ada 6 tusuk. Di sini jual sate per porsi, satu porsinya 6 tusuk. Jadi ini sekalian buat stok ya teman-teman, buat prepare ya. Ini sate ayamnya, dan ini udah di prepare, ini udah ditutup pakai wrap ya. Ini lumayan. Ini sate ayam, dan ini ayam lengkuas ya teman-teman. Oke. Dan sate juga saya udah bikinkan ini bumbunya ya. Nah, ini bumbu satenya ya teman-teman. Ini tidak pedas ya teman-teman, bumbu satenya teman-teman. Lanjut teman-teman, ini si kuah sotonya atau lobaknya sama dagingnya sudah empuk ya teman-teman. Jadi saya angkat dulu, saya sisihkan dulu ya. Angkat. Lanjut teman-teman, ini saya mau masak nasi dulu ya. Ini kira-kira 3,5 kilo. Cuci beras dulu. Ini khusus buat nasi goreng ya teman-teman. Jadi buat si nasi goreng ini, masak nasinya airnya dikurangin ya teman-teman, karena beras di Jepang ini cenderung ya lebih pulen ya, dan tidak pure kayak beras Indonesia. Jadi diakalinnya si airnya harus dikurangin dari ukuran biasanya ya teman-teman. Oke teman-teman, nah, ukurannya kira-kira 1 buku ya untuk nasi goreng si airnya. Oke, biasa. Oke, kita ceklek. Oke teman-teman, ini untuk soto Bandung. Nah ini ada bawang bombay dan bawang putihnya disote biar warnanya brown ya, kecoklatan. Jadi dia akan harum ya, akan wangi di kuahnya ya nanti ya. Oke teman-teman, ini udah mulai coklat ya. Oke teman-teman, langsung saja masukkan sini. Jadi kuahnya rada kecoklatan ya, bening sekali. Lanjut teman-teman ke menu berikutnya, yaitu bikin wingko. Ini udah ada tepung ketan 1 kilo dan gula putih 100. Ini garam 1 sendok teh ya. Masukin dan tambahkan ini baking powder ya, 1 sendok makan. Nah ini kurang ya, jadi 2 ini bisa 1 sendok makan. Oke. Dan tambahkan vanilanya secukupnya saja. Oke. Lalu tambahkan ini kelapa parut. Ini kelapa parut nih 400 gram. Dan ini air santan yang encer ya, ini ada 500 ml ya. Langsung masukkan ke sini. Oke, mudah teman-teman, tinggal diaduk saja ya.
di proses. Ini juga ada bubur kacang lagi bikin kuahnya. Nah, ini udah mateng nih, wingkonya udah mateng. Tuh, diangkat. Tuh, goreng ayam lengkuas. Teman-teman, lanjut ke telur dadar Padang ya. Ini telurnya. Nah, ini udah dibikin mirip omelet ya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, ini nasi gorengnya. Oke teman-teman, ini mie goreng. Hai, onegaishimasu. Mie goreng. Mie gorengnya. Oke teman-teman, ini satenya sudah jadi ya. Oke, tuh di sate ayam. Nah, jadi itu si tamunya lagi pada meeting. Nah ini telur dadar Padang ya. Dan ini tempe mendoannya. Oke. Nah ini teman-teman, ini karedok ya, atau salad. Nah ini sir sausnya ya, tadi saya bikin. Nah ini udah saya campur ya, jadi ada warna, ini ada paprika, ini udah dikasih. Oke. Ini lagi pada meeting. 本人が大きいんですよ、仕事が少ないので、もともと若者たちがちょっと動いて。Ini lagi pada makan nih teman-teman ya, lagi pada makan. Oke. Lagi pada makan loh teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Akhirnya selesai sudah kerjaan saya. Jadi hari ini masuk tamu orang Jepang. Buat teman-teman semua menjadi inspirasi buat teman-teman masak di rumah ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.